Nah, yang tadi yang kita kerjain, bentar ya, gue minum dulu. Bentar. Hmm, yang tadi gue kerjain itu adalah cara mendapatkan ini ya, persamaan dasar dari osilasi harmoni kan, gitu. Jadi lo dari sini nih, kan, pokoknya dari sini kan, mau ke matematika terus sampai bawah, gini kan. Nah, sampai sini. Nah, ini secara matematis si tadi kan kita ambilnya kita anggap gitu si K per M itu kan adalah omega kuadrat kan untuk kepentingan matematis. Ternyata ketika dimasukin dia itu bagian dari cos gitu, bagian dari cos kan. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat nih, cos ini kan, ini sudut kan, ini kan sudut tuh pasti kan, ini theta nih sudut. Sudut kan dia satuan ya, itu radian kan, radian sudut. Nah berarti ini kalau lo jumlah nih hasilnya tuh harus radian. Otomatis nih yang belakang nih ini namanya beda fase kan, pasti dia radian. Nah dan omega t juga hasilnya pasti radian. Nah sekarang tinggal logika tuh. Kalau omega t itu hasilnya radian, nah dan si t itu adalah second, maka omega ini harus radian per second. Nah omeganya. Dari situlah kita tahu bahwa oh ternyata omega itu adalah radian per second. Atau sering disebut dengan frekuensi karakteristik, frekuensi alamiah dari sebuah benda. Apapun bendanya, pasti benda itu punya frekuensi alamiah. Lo bisa anggap kaca, rumah lo, pintu, apapun itu. Maksudnya apa tuh? Nanti dari frekuensi alamiah itulah ketika ada getaran atau gangguan dari luar gitu, yang memiliki frekuensi yang sama ya antara gangguan luar gitu dengan frekuensi alamiah dari benda itu, maka bisa muncul resonansi gitu. Jadi resonansi itu adalah konsep dimana frekuensi yang datang dari luar itu sama dengan frekuensi karakteristik dari yang benda itu punya, makanya bisa bareng gitu dia, bisa bergetar bareng gitu. Itu konsep resonansi. Jadi ini adalah frekuensi karakteristik. Nah dari situ ya konsep matematisnya. Oke lanjut, aman ya, aman dong, orang ini lo ngobrol sendiri sih Rafa. Oke sekarang gue mau kemana ya, ntar gue pikir dulu. Tadi gue habis bikin matematisnya tapi gue ini namanya juga buat ngerjain sendiri. Oke, uh, osilasi terus kemudian masih pegas juga, tapi gue mau langsung nih masih dalam konteks pegas ya. Sekarang kalau misalkan pegas itu dia gini 1 2 3 4 5 6 7. Bayangin pegas ini sekarang dia ada gesekan ya. Nah dia ada gesekan nih di tanah nih misalkan, jadi dia gue tarik 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Gini kan, dia ada perpindahan kan, tadinya di sini jadi di sini. Ini disebut perpindahan kan, dia berpindah ke arah kanan kan, sejauh si gue bilang. Artinya apa? Artinya akan ada apa namanya, gaya pulih kan, gaya yang ingin mempertahankan posisi setimbang kan, keadaan setimbang gitu. Karena sinya ke arah kanan kan, perpindahan ke arah kanan, otomatis gaya pulihnya ke arah kiri kan, karena setimbangnya itu di sebelah kiri kan, pasti dia ada ke kiri. Nah gini, ini gaya pulih, bukan gaya pulih, gini gaya pulih ke arah kiri. Nah sekarang gue mau tambahin gesekan, ini kita ini aja lah, kita bikin aja kalau dia lagi ke arah ke arah kanan ya, gue tarik ke arah kanan gitu, kita anggap aja nih dia searah lah ya, dia set gitu, gayanya ke sini juga nih, ini gaya gesek nih F ke arah kiri karena gue lagi narik ke arah kanan nih, jadi set dia akan ada gaya pulih ke kiri, terus gesekan pun ke kiri kan gitu. Dari sini lo bakal dapat kayak gini secara matematis ya. Kita tinjau juga pakai sigma F sama dengan M kali ya. Gue mau nyari ini ya, gue mau nyari persamaan geraknya. Nanti kita bakal dapat kan secara matematis ini ke arah vektor ya. Nanti tinggal Fp tambah F vektor ya. Gaya pulih vektor ditambah gaya gesek juga ini vektor sama dengan massa dikali A itu juga vektor, jangan lupa.
Nanti gaya pulinya gimana? Gaya pulinya tadi kan, yaitu min K dikali X, si ya di sini. Karena di sini perpindahannya namanya si. Min K dikali si ditambah gitu. Gaya gesek. Di mekanika gitu kan, gaya gesek itu lo bisa anggap aja sama aja dengan nu dikali N kan. Jadi ini hubungan antara gaya dengan gaya nih. Tapi sekarang gue mau cari hubungan antara gaya dengan bukan gaya, tapi lebih ke arah kecepatan gitu. Ya, ngomongin tentang ya kecepatan. Gimana jadinya? Jadi gini ntar ya. F K V. Nah ini. Ini konsep gesekan untuk mekanika juga, tapi hubungannya antara gaya dengan kecepatan. Artinya nanti pasti konstanta ini dia berperan sebagai penyama dimensinya. Dia akan menyandingkan dimensi kiri dan kanan nanti di sini. Kalau ini kan dia punyanya koefisien ya. Dia nggak ada satuan tuh. Karena yang kiri gaya, kanan juga gaya, udah cukup. Yang ini yang sebelah kiri gaya, sebelah kanan kecepatan. Pasti ini konstanta, bukan koefisien. Dia akan ada satuan sendiri. Itu ya konsepnya. Gue minum dulu. Dan jangan lupa karena dia ngomonginnya gesekan. Gesekan. Itu pasti konsepnya berlawanan arah dengan kecepatannya kan. Makanya kalau ngomongin vektor juga pasti ini ada minnya. Artinya apa? Gue berusaha mengatakan ini si f vektor ini boleh lo ganti dengan min kv gitu. Gue hilangin aja vektornya jadi tinggal min kv. Nah gitu. Sama dengan m dikali a gitu. Nah habis ini gimana? Kita samakan semua variabelnya biar homogen ya, biar gampang lihatnya. Yaitu min k si gitu kan ditambah. Nah ini gue lupa jelasin. Ini kan K, ini juga K nih. Tapi ini K-nya itu artinya konstanta pegas. Ini K-nya itu konstanta gesekan. Artinya ini beda artinya secara fisik. Artinya kita harus mengganti salah satunya. Lambangnya nggak boleh sama-sama K. Nah, biasanya kita ada afdol tuh. Pegas itu K. Makanya kita ganti ini. Sebelah ini nih. Konstanta gesekannya. Dosen gue memberi rekomendasi ya B aja deh, B. Gue ikutin dosen gue tuh B. Nah gitu. Makanya akan jadi min kasih ditambah gitu kan, tambah min B kan, berarti min B gitu, min B. Ini karena kecepatan kita harus bikin homogen variabelnya, maka dia muncul gini ntar d dt dari c kan. Ini konsep kecepatan. Sama dengan ini ada massa, ini ada akselerasi juga kan. Kita harus bikin homogen, berarti kan sama aja dengan d kuadrat dt kuadrat dari c. Harus c semua. Ini udah homogen, apa variabel udah sama semua, kita pindahin semua ke ruas kanan ya, biar sama semua. Jadi gini ntar kira-kira 0 sama dengan m d kuadrat c per dt kuadrat ditambah gitu kan b dc per dt gitu ditambah K si. Nah, kita mau bikin rapi ya, gue mau pindahin nolnya itu ke ruas ke sebelah kanan sini, dan ini gue mau bikin m-nya tuh nggak ada untuk yang kuadrat nih, si d-nya. Maka dia akan jadi gini kan, jadi d kuadrat c per dt kuadrat ditambah b per m gitu, dc per dt ditambah k per m c sama dengan 0. Nah, ini sampai sini pun sebenarnya ini udah menggambarkan persamaan gerak gitu. Persamaan gerak untuk osilasi juga, osilasi tapi ada gesekannya. Jadi dia bukan harmonik lagi tuh. Artinya dia suatu waktu akan berhenti karena ada gesekan itu. Dia akan berhenti. Jadi dia bukan yang bener-bener osilasi terus kan sinusoidal terus ya, enggak. Dia akan nurun tuh kalau kita bikin grafik tuh. Dia akan kayak awalnya gini jadi menurun nah dia akan kayak nurun gini jadi akan lambat laun akan jadi diem gitu. Nah dan kita udah tahu nih K per M ini kan dia dibilang sebagai, tadi udah gue bilang ya secara matematis kita namain sebagai omega kan, kuadrat K per M. Nah ini atau disebutnya frekuensi karakteristik, biasanya ada nolnya di sini, omega 0 biasanya, karena nanti ada lagi tuh omega yang bukan 0 gitu, tapi nanti aja lah, kayak gini dulu. Nah sekarang ini logik ya, gue mau bandingin dulu. Tadi kalau kita ngomongin ya
osilasi harmonik kan dia gini, d kuadrat si dt kuadrat tambah gitu kan omega kuadrat si sama dengan 0 gitu. Omega 0 lah ya, udahlah gue kasih aja lah gitu. Ini adalah osilasi harmonik. Yang ini adalah osilasi udah ada gesekan ya, disebutnya teredam. Artinya yang beda kan ini ya. Ini bedanya di sini. Yang di bawah ini nggak ada B per M dc dt, yang di bawah, yang di atas ini ada. Artinya yang tengah ini adalah yang menentukan dia itu teredam atau enggak gitu. Kalau ada dia maka dia teredam. Artinya di sini kan, artinya kalau ngomonginnya osilasi harmonik pasti mereka nol nih. Mereka nggak ada. Dan yang menyebabkan mereka nol kan nggak mungkin dc dt kan, karena kan dia berubah terus nih. Dan juga nggak mungkin M dong, M kan massa ya. Berarti B nih. Kalau kita ngomongin osilasi harmonik pasti B-nya nggak ada. Nggak ada. Nah, makanya B itu sering disebut dengan ya faktor redaman gitu. Dia ya bukan B sih, nanti B-nya bikin jadi matematis gitu. Jadi faktor redaman, tapi B ini tadi konstanta gesekan kan. Dia yang mempengaruhi ada atau enggaknya dari gesekan ini gitu. Kalau dia nggak ada berarti ya dia harmonik, kalau ada berarti ya dia teredam gitu. Nah sekarang sebenarnya kalau mau nyari ini kan, mau nyari C-nya dia nggak kayak tadi awal kan. Tadi kan gue pakai konsepnya ini kan, x kuadrat plus a kuadrat itu kan. Kalau ini kita pakai sesederhana, ini sebenarnya sederhana nih, sesederhana konsepnya rumus ABC. Tapi akan kita bahas abis ini. Oke. Bye.